Halo Auto Lover, balik lagi bersama saya Mahmudi Prastia, masih di channel yang sama di otomotif.net. Kali ini kita berada di Hyundai Motor Pekanbaru. Ini showroom terbaru, tepatnya berada di Jalan Riau, Kota Pekanbaru. Nah, ini adalah ikonik mobil yang line up betul-betul pure, baru datang banget. Bentuk desainnya ini seperti 30 tahun ke depan, layaknya mungkin mobil masa depan seperti itu ya. Oke, untuk first impressionnya kita belum bisa karena untuk mobil test drive-nya kali ini belum ada. Mungkin lain waktu untuk teman-teman sahabat otomotif semuanya bisa kami persembahkan nanti kalau dari pihak Hyundai Pekanbaru meminjamkan unitnya untuk kita buat test drive-nya. Oke, langsung aja kita lihat review lengkapnya di otomotif.net. Oke Mas Bro, langsung aja kita lihat fitur-fitur apa yang dipersembahkan untuk Hyundai Staria New 2021. Kalau kita lihat desainnya ini layaknya memang dibuat untuk maju dari lebih dari 30 tahun ke depan. Layaknya kayak Transformer atau mungkin kayak bentuk kapsul seperti itu ya. Dan ini memang desain ini beda daripada yang lain. Kalau wheelbase itu dibanding kompetitornya, kita bandingkan satu brand aja ya. Dibanding Alphard, ini untuk wheelbase-nya lebih besar Hyundai Staria. Ya, kalau untuk harga kayaknya lebih tinggi Alphard dan mungkin lebih murah sedikit Hyundai Staria. Tapi semua itu tergantung peminat. Kalau saya seperti itu. Dan kita lihat bentuk lampunya ini semuanya serba LED. Nih, untuk lampu utama dia LED dan di sini ada untuk lampu sennya berada di sebelah sini. Dan untuk ini grillnya ini ada yang menyebutnya 3D Matrix seperti itu ya. Kalau warnanya sih agak setengah ke coklat-coklatan seperti itu dan dilengkapi di sini ada beberapa sensor ya. Kemudian ada juga nih di DRL-nya nih. DRL-nya menyatu ke bagian sini sampai ke ujung bagian sini. Dan karena ini mungkin versi untuk Indonesia, kalau untuk luar negeri kalau nggak salah tuh kameranya letaknya ada di grill di sini. Tapi ini untuk kamera 360 berada di sini, logo Hyundai gede banget ya. Kalau yang ini menyebutnya ada juga yang underguard menyebut, tapi kalau dibilang underguard ini harusnya warna silver. Oke. Dan di sana juga ada penambahan itu. Di mirrornya itu ada kamera dan seperti biasa nih wipernya ada di sini. Oke, sahabat otomotif, ketika kita lihat dari bagian depan, ini untuk desainnya Hyundai Staria 2021 ini ikonik banget ya. Sangat berbeda tampilannya dengan kompetitor-kompetitornya. Jadi kalau kita lihat nih, kayaknya dia mendesain untuk 30 tahun ke depan. Kayaknya kayak mobil-mobil Transformer zaman now. Dan uniknya lagi, di sini ini untuk
di remote-nya ini berbagai macam fitur yang bisa kita manfaatkan dari sini ya. Misalkan untuk open back door, jadi terus untuk start engine, dan ini bisa kita lakukan dari sini. Ini kita coba dalam jangka waktu 5 detik, engine itu bakalan bisa langsung di start dari sini. Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih dia berbunyi dalam jangka waktu 5 detik ya. Terus kalau kepengen lagi kita matikan dari sini, bisa. Cukup kita tekanin aja langsung dia bakalan mati sendiri. Nah, itu uniknya di Hyundai Staria terbaru 2021 ini. Itu adalah beberapa bagian fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dari cuman satu remote ini ya. Oke, kemudian kita lihat desain-desain yang ada di bagian samping ya. Adakah perbedaan atau mungkin pasti dibandingkan dengan kompetitor dan rival-rivalnya tentu pasti berbeda. Oke, langsung aja. Nah, tadi untuk di fitur bagian depan sudah bareng kita bahas, dan sekarang kita lihat apa sih kelebihannya untuk di Hyundai Staria 2021 yang ikonik banget untuk di Hyundai ya. Mungkin bareng-bareng, mungkin pada umumnya kalau kita lihat bagian samping ya umumnya mobil seperti ini. Yang pasti setiap mobil desain dan fitur itu pasti berbeda. Kalau ban tetap sama, ada ban peleknya mungkin ada tetap sama. Dan sempat saya tanyakan tadi, ada nggak nih talang air untuk versi mobil premium seperti ini? Ternyata kalau mobil premium tuh nggak ada talang airnya. Oke, langsung aja kita bahas di fitur bagian samping. Nah, untuk rodanya ini memakai ini ban Kumho. Ya, nggak tahu nih Kumho ini ban brand dari mana. Tapi kalau kita lihat dari brand mobilnya, Hyundai itu harusnya nih Kumho nih brand dari Korea. Dan peleknya ini dual tone, cuman dia warnanya nih untuk yang dual tone-nya nih menyamai warna grill seperti itu. Dan untuk ukuran bannya itu di 235 per 55 ring 18 ya. Dan kemudian kita lihat ini ke bagian samping. Untuk bagian samping ini spion, ini sewarna dengan warna grill yang depan tadi yang 3D Matrix tadi, dan sudah dilengkapi dengan lampu sen dan juga ada kamera 360 seperti ini. Ini sangat mulus banget ya, bersih banget, nggak ada fitur-fitur yang lain. Memang mungkin untuk desain mobil premium mungkin seperti ini. Dan untuk handle ini masih sewarna dengan body dan dikolaborasi dengan warna coklat menyerupai warna grill tadi seperti halnya yang di spion sebelah sini. Nah, dia udah support ini keyless smart key dan semua bisa kita kendalikan dari satu remote ini. Misalkan untuk membuka pintu kita bisa kendalikan dari remote ini. Jadi ketika mobil itu di start engine langsung bisa dari sini, dan semua fitur yang di dalam tuh AC langsung bisa dingin dan langsung bisa hidup. Tapi kalau manual seperti ini bisa cuman kita tarik dengan seperti ini. Nah, dia langsung akan secara otomatis akan terbuka sendiri ke arah belakang untuk membuka pintu samping sebelah sini. Dan kemudian untuk menguncinya ini tinggal kita tarik seperti ini aja. Nah, dia bakal tertutup sendiri. Jadi kalau kita bilang kompetitor mobil ini kemungkinan ini kayaknya ada Valfire juga ada. Kalau dari Nissan juga Elgrand juga ada, mungkin Alphard juga ada. Dan tapi untuk wheelbase, mobil Hyundai Staria New 2021 ini wheelbase-nya kalau wheelbase dimensi itu lebih besar dari Alphard. Dan kalau harga itu ada beberapa versi ya. Harga itu kalau nggak salah itu ada selisih di angka 200-an dibanding Toyota Alphard ya.
Kalau Alphard tuh di angka 1 miliar sekian, dan ini juga masih 1 miliar sekian juga ya. Cuman ini masih rentan harga di bawah Alphard, tapi untuk fitur jangan ditanya lagi kalau masalah fitur. Boleh nanti langsung kita lihat fitur di interiornya seperti apa ya. Jadi versinya tuh ada yang harga di bawah 1 miliar sekitar di angka 800 sekian, mendekati 900, dan satunya itu tipe yang high itu ada di 1 miliar sekian. Jadi ada kualitas, ada juga harga. Oke, langsung aja kita lihat. Oh ya, kita mau coba tadi ya untuk mengoperasikan pintu samping dari remote ini. Boleh langsung kita coba nih. Nah, ini dia bakal terbuka sendiri cuman dengan remote ini. Jadi simple banget ya. Mungkin ketika mungkin ada anak atau orang tua kita yang lagi ribet nggak tahu cukup, kita kendalikan dari jauh, start engine dari jauh, mesin hidup, mereka langsung bisa masuk. Inilah versi desain dan fitur-fitur yang dipersembahkan oleh Hyundai Staria terbaru. Nggak kalah kan dengan fitur-fitur mobil premium yang pada umumnya yang udah beredar di pasaran, terutama di Indonesia. Oke, coba kita tutup kembali. Nah, dia sudah bisa tertutup kembali dengan cuma bermodalkan remote ini. Oke, langsung aja kita lihat fitur lagi di bagian belakang. Untuk fitur di bagian belakang, di sini tidak terlalu banyak fitur ya. Yang jelas untuk kaca di sini sudah memakai defogger dan dilengkapi dengan wipernya. Ada spoiler di sebelah sini dan ada penambahan kamera. Nih kamera mungkin untuk mengontrol ketika mundur ya. Dan untuk pintunya ini sudah open back door, dan di bagian di sini ini ada beberapa sensor. Ini mungkin untuk antisipasi ketika teman-teman mungkin pas mau mundur. Dan ini juga sudah otomatis bisa kita operasikan dengan cuman begini. Pintu ini bakal bisa terbuka sendiri. Nah, seperti ini. Ya. Dan untuk versi kita mau nutup itu bisa secara manual ataupun kita tekan remote yang ada di tangan kita. Coba kita tekan yang ini aja. Nah, seperti ini. Jadi, tidak terlalu banyak banget fitur yang ada di bagian belakang. Lampu sen nih seperti ini sudah LED, ini reflektor. Kemudian ini lampu kota mungkin berada di sini, dan ini mungkin ketika terlihat dari belakang ini akan bercahaya banget. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat fitur-fitur yang lain yang ada di bagian interior. Oke, kita lihat di bagian door trim ya. Di bagian door trim ini untuk door trimnya ini sudah soft touch ya. Ada door pocket
door pocket dan dilengkapi dengan lampu seperti ini. Ini ada lampu biru, bro. Handle-nya dilapis chrome. Kemudian di sini ada 2 power window dilengkapi dengan untuk pengaturan spion. Dia sudah electric mirror dan sudah retract. Nah, dan untuk di bagian bangku udah ini kulit banget ya, kulit banget, dan pengaturan semuanya sudah serba elektrik. Ini mundurnya sudah pakai elektrik, recliningnya juga pakai elektrik, dan naik turunnya juga sudah pakai elektrik untuk fitur bangku di bagian depan. Dan ini untuk parkingnya dia sudah elektrik juga. Di sini banyak banget yang namanya laci, bro. Untuk setirnya dia sudah tilt steering dan juga sudah teleskopik. Ya, pengaturannya headrestnya juga oke banget. Ada armrest disematkan di sini. Kemudian di tengah-tengah sini ini ada konsol box yang cukup gede banget ini. Ya, gede banget konsol boxnya, dilapis dengan kayak lampu biru. Kalau malam nih kelihatan sangat lux, mewah banget ya. Dibuka seperti ini ya. Di dalamnya itu ada 2 cup holder dan ini dalam banget nih, bro. Ini ada 2 sisi dalam banget untuk lacinya. Nah, kemudian coba kita betul-betul ke bagian interior sini ya. Ini ke bagian interior sini. Sepintas lalu kalau kita lihat nggak ada handle di sini karena semuanya serba sudah digital. Dan untuk di bagian steering ini sudah voice command mode dan sudah cruise control. Jadi kalau kita bahas tentang fitur di sini ini bakal panjang banget videonya ya. Langsung ke next ke yang lainnya. Untuk dashboardnya seperti itu, ada laci. Terus di sini juga masih ada laci lagi ini. Terus di sini lagi masih ada laci lagi. Dan ada penambahan cup holder di bagian sana. Dan untuk pengaturan pembuka sunroof itu berada di sebelah sini. Ini lampu baca dan sun visor ada kaca cermin. Dan sun visor ada kaca cermin. Ini sunroof yang bisa dibuka flip sampai ke atas, hanya yang bagian depan. Ini manual seperti ini yang sini. Dan untuk yang di bagian belakang sana sudah full panoramik, tapi untuk kacanya tidak dibuka, bisa full. Oke, langsung kita melihat fitur bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang sini, untuk geser maju mundurnya masih manual. Dan uniknya nih ada geser kiri kanan untuk di bangku. Ini sudah elektrik. Jadi untuk enjoy banget di sini sangat oke. Kalau kita bilang captain seat, dia masih semi captain seat ya aku bilang. Dan inilah fitur-fitur yang bisa membuat penumpang itu lebih nyaman di sini. Dan juga ini bangku di bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan pemanas dan pendingin suhu. Oke banget ya. Di atas yang saya bilang tadi fitur itu full panoramik. Jadi full panoramik itu hanya bisa dibuka di bagian tirai bagian bawah. Untuk yang kaca bagian atas masih dalam kategori mati, nggak bisa dibuka. Untuk plafonnya ini hampir sama banget dengan punya Hyundai Palisade dan Santa Fe New terbaru ya. Oke, untuk fitur bagian dalam mungkin itu, dan satu dilengkapi dengan di sini ada untuk charging, mungkin ketika teman-teman mau charging di bagian belakang. Dan ini ada laci lagi, cup holder ya. Jadi untuk nutup pintu mudah banget di sini karena ini semua sudah otomatis, tinggal diginiin aja dia sudah menutup sendiri. Nah, ini sudah menutup sendiri ya. Oke, sahabat otomotif, untuk di bagian eksterior, di bagian samping kiri kanan maupun depan, dan di bagian belakang dan interior sudah bareng-bareng kita lihat ya, biarpun review simple. Dan sekarang boleh kita lihat untuk fitur di bagian mesin. Kita lihat secara globalnya aja simple. Oke, boleh kita buka dulu. Jadi untuk di Hyundai Staria ini ya, beda sama dengan di Santa Fe atau di Palisade. Ya, kalau di Palisade ini untuk membuka kap mesin ini ada pegas hidroliknya. Jadi
hanya dengan ditombol seperti ini langsung dia terbuka dengan sendirinya. Mungkin karena kap mesinnya itu terlalu besar, jadi cukup berat. Dan ini juga nggak terlalu besar ya, menurut saya simple banget, kompak banget. Dan dia sudah ada peredamnya ini bro, sudah ada peredamnya. Dan untuk mesinnya ini 4 silinder 2200 cc segaris dengan mesin Hyundai Palisade dan Santa Fe yang diesel, tentunya 4 silinder. Oke, langsung kita tutup aja. Mungkin nggak perlu kita bahas terlalu banyak untuk mesinnya. Kemudian, oke kita tutup dulu. Oke, kemudian di Hyundai Pekanbaru ya, ini untuk showroom terbaru ini kan baru awal ya. Ini yang pertama line up datang ke sini Hyundai 2021. Kemudian bakalan ada unit-unit yang terbaru itu mungkin berbentuk mobil elektrik ya. Boleh kita lihat nanti di sana sudah disiapkan untuk chargingnya. Oke, bareng aja kita lihat ke sana dulu. Oke, sahabat otomotif, saat ini saya berada di Hyundai Motor Pekanbaru nih dengan kepala cabang. Ini Pak Todi, orangnya masih keren banget. Saya Todi, apa kabar? Ya, jadi selain mobil yang bukan elektrik, ini ternyata di Hyundai Motor Pekanbaru ini sudah dipersiapkan untuk line up besok kalau mobil elektrik nih. Untuk chargingnya sudah ada di sini. Ini Pak Todi kalau boleh diterangin sedikit deh untuk fitur ini seperti apa sih cara penggunaannya, ini baru pertama kali nih saya ini melihat ini. Baik, saya menyapa para audien apa nih? Boleh silakan. Ya, dengan sebutannya apa? Kalau biasanya sih auto lover boleh juga. Auto lover. Jadi untuk mobil listrik itu kita bisa menggunakan dua sisi pengecasan. Ya. Yang pertama slow charging, itu akan ada di bawaan mobilnya. Nah, itu belum berupa kabel sama ada konektornya. Itu masa chargingnya selama 12 jam. Oh, 12 jam aja ya. Satu lagi juga ada yang fast charging seperti ini. Dengan menggunakan ini dia cukup mencas hanya maksimum 6 jam sudah penuh baterai. Oh, udah penuh. Betul. Jadi cepat banget. Jadi untuk kapasitas 6 jam itu kira-kira untuk ini kan belum pernah kita lihat ya mobilnya. Jadi untuk bisa ditempuh berapa jam pemakaian atau berapa kilometer tuh Pak Todi? Standarnya itu bisa ditempuh dalam jarak tempuh sekitar 350 km. Wow, berarti kalau kita mau pakai untuk harian dalam kota aja bisa 3 atau 2 hari sekali Bisa mungkin ya. Bisa jadi kalau jarak tempuhnya hanya 10 kilo 20 kilo sehari bisa lebih kurang 5 sampai 1 minggu, cuma hari satu minggu mungkin kan. Nah, terus ini cara penggunaannya gimana ya, Pak? Cara penggunaannya sederhana saja. Yang pertama adalah si kabelnya nanti akan dicolokin dicabut nih, colokannya udah lengkap banget nih. Dicolokin ke konektor di depan. Iya. Kemudian yang kedua, begitu dicolokin sudah tinggal tap kartu ini. Dia bunyi, itu berarti mobilnya sudah siap untuk di-charging. Oh gitu, jadi sesederhana itu. Jadi mungkin kalau setiap konsumen nanti ketika mungkin membeli mobil yang elektrik bakal diberikan kartu ini ya? Ada dalam paket pembeli adalah yang slow charging ya. Yang slow chargingnya. Kalau yang mungkin ini dengan pembeli tambahan. Yang saya informasi lagi juga bahwa untuk penggunaan yang fast charging ini kita harus punya daya resist standby 7.000. 7.000. Oh. Kalau untuk slow charging cukup dengan lebih kurang 2.000-an. 2.000. Berarti kalau 1.300 nggak mampu ya? 1.300 belum mampu. Oke teman-teman ya. Jadi sahabat otomotif, auto lover yang berada di Kota Pekanbaru, ini langsung saya bersama Pak Todi, Kepala Cabang Hyundai terbaru di Jalan Riau tepatnya. Jadi kalau untuk informasi detail boleh langsung telepon beliau. Berapa nomornya Pak? Ya. Kalau auto lovers ingin mengetahui lebih detail tentang Hyundai di Riau, bisa menghubungi saya di nomor 0812 67 38 2000. Saya ulangin ya. Oh, boleh. 0812 67 38 2000. Oke, ya teman-teman. Jadi untuk fasilitas di Hyundai Pekanbaru persiapannya ini sangat matang banget ya. Ini sebelum launching, ini untuk line up belum pada siap semua ini. Baru yang ada Hyundai Staria. Tapi untuk persiapan charging mobil elektrikalnya sudah dipersiapkan dengan matang. Nanti satu persatu, ya. Nanti dari otomotif.net akan mereview produk-produk begitu dia masuk showroom.
akan diupdate ya. Siap ya. Untung-untung nanti ada first impression, diperbolehkan kita untuk test drive. Oke. Nah, itu biar sahabat otomotif tahu semua itu berkendaranya gimana, nanti fitur-fiturnya bisa kita pergunakan pas kita test drive nanti. Oke, thank you banget Pak Todi. Ini satu yang mau saya kita kasih tahu Oke, sama boleh. Autolovers bahwa Hyundai Indonesia akan mempersiapkan line up terbaiknya, produk-produk terbaiknya untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru dan Riau secara umum. Siap. Ya, di bulan depan tunggu kejutan dari kami. Nah, itu ada bakal ini kompetitor-kompetitor yang oke banget. Ya, Hyundai Careta boleh dilihat di review di YouTube yang lainnya tuh bakal datang ke sini untuk masyarakat Riau pada umumnya. Oke, thank you banget Pak Todi atas waktunya. Terima kasih. Oke, sahabat otomotif, itu aja bincang-bincang kita sekilas sama Kepala Cabang Hyundai Motor Pekanbaru. Boleh langsung kita lanjut nanti ketika line up yang lainnya datang. Thank you. Thank you. Oke, sahabat otomotif, thank you banget atas kunjungannya di channel YouTube otomotif.net. Ya, kalau teman-teman mungkin kepingin tahu tentang lebih dalam untuk Hyundai Motor Pekanbaru yang beralamat di Jalan Riau, ya, boleh langsung telepon nomor yang saya cantumkan di deskripsi, terhubung langsung ke marketing. Ya, thank you banget. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.